Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Saya Saniatul Azizah dengan NIM 932116219. Kali ini saya akan menyampaikan video mengenai pemikiran tokoh cendekiawan muslim. Sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemikiran modern dalam Islam kelas E yang diampu oleh Ibu Ani Mar'atul Hamidah, MPDI. Langsung saja kita simak videonya. Yang pertama adalah pemikiran Muhammad Arkun mengenai rethinking Islam. Rethinking Islam tergolong pemikiran yang moderat mengenai pemaknaan ulang dalam konsep pengkajian Islam. Adapun latar belakangnya yakni Arkun beranggapan bahwa Islam notabene sangat memegang teguh otoritas teks ataupun dalil nakli yakni Al-Quran dan Hadis yang sangat perlu dipahami dalam pemaknaan terbuka dan kontekstual. Teori yang muncul dalam pemikiran ini yakni dekonstruksi Islam. Inti dari teori dekonstruksi Islam oleh Muhammad Arkun ini adalah membangun ulang dan mengkaji Islam secara ulang dengan memaknai dalil nakli secara kontekstual, historis, serta antropologis. Adapun contoh dari penerapan pemikiran Muhammad Arkun yakni dalam pendidikan Islam dulunya hanya terfokus pada mengkaji kitab-kitab salafi saja, tapi kini sudah berkembang dengan menambahkan kajian ilmu-ilmu umum, sains, bahkan terkait kewirausahaan. Yang kedua adalah Muhammad Nauqib Alatas dengan pemikirannya Islamisasi ilmu. Muhammad Nauqib Alatas juga terkenal sebagai cendekiawan muslim asal Malaysia. Adapun latar belakang dari pemikiran Islamisasi ilmu Syed Nauqib Alatas adalah yang pertama, produk keilmuan bangsa barat yang selalu menitik beratkan pada rasionalitas akal manusia sehingga membuat bangsa barat jauh dari nilai keagamaan. Dan yang kedua adalah penyebab paradigma berpikir bahwa ilmu itu tujuannya adalah ilmu bersifat bebas nilai atau value free yang bebas digunakan untuk apapun sesuai kebutuhan pengguna ilmu tersebut. Dari latar belakang tersebut kemudian muncullah pemikiran Muhammad Nauqib Alatas yang memaknai ilmu sebagai sesuatu yang bukan value free tetapi bermuara pada pembentukan akhlak pada fitrah manusia, yaitu sebagai makhluk ciptaan Allah serta mengabdi sebagai hamba dan khalifah Allah. Adapun cara mengislamisasi ilmu, yang pertama, meminimalisir problematika westernisasi, tendensi rasionalitas dan humanitas yang berlebihan, serta dramatisasi proses terjadinya suatu ilmu tersebut. Yang kedua adalah memasukkan nilai-nilai keislaman dan ketauhidan dalam ilmu tersebut. Lalu apa sih pentingnya islamisasi ilmu itu? Islamisasi itu penting untuk membangun kesadaran misi keilmuan Islam pada para cendekiawan muslim di seluruh dunia, bahwa keilmuan Islam tidak hanya bersifat historis, normatif saja, namun juga mampu relevan dengan kebutuhan zaman yang selalu berkembang. Adapun contoh konkret islamisasi ilmu yang aplikatif di era kontemporer ini adalah adanya Bank Syariah Indonesia dengan segala prinsip bermuamalah yang sesuai dengan tuntunan Islam. Adapun dalam dunia pendidikan, contohnya adalah Progress Tain menjadi UIN, di mana notabene ketika PTKIN telah berubah menjadi UIN, maka tentu di dalamnya terdapat berbagai jurusan keilmuan umum, jadi tidak hanya jurusan yang bersifat Islami saja. Yang ketiga adalah pemikiran Nurcholish Madjid mengenai Islam inklusif. Terlahir dari kalangan keluarga santri, Nurcholish Madjid merupakan tokoh intelektual pembaharuan Islam dengan gagasan atau ide-ide yang kerap mendapatkan pujian, kritikan, atau bahkan cercaan. Karena Cak Nur secara artikulatif lebih banyak merumuskan dan menyuarakan gagasan-gagasan pembaharuan dalam Islam. Makna dari Islam inklusif menurut Nurcholish Madjid adalah pemahaman atau wawasan keislaman yang terbuka, luas, serta toleran. Aplikasi dan urgensi Islam inklusif menurut Nurcholish Madjid. Menurut Nurcholish Madjid, konflik yang terjadi pada masyarakat yang plural merupakan hal yang lumrah. Adapun yang terpenting dari semua itu adalah saling pengertian serta sikap toleransi dan menjauhkan sikap fanatisme dalam beragama, karena sesungguhnya telah terdapat suri tauladan di dalam diri Rasulullah SAW yang harus kita tiru.
Kemudian urgensi Islam inklusif menurut Nurcholish Madjid adalah mewujudkan masyarakat berperadaban, masyarakat madani, civil society yang berlandaskan sila-sila dalam Pancasila. Implikasi Islam inklusif menurut Nurcholish Madjid dalam bidang pendidikan, contohnya adalah penanaman Islam inklusif pada peserta didik. Hal ini mampu membentuk pemahaman pada peserta didik bahwa membina kerukunan beragama bukan mencampur adukan ajaran agama, tetapi bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengganggu akidah agama masing-masing, menjaga dan mengendalikan diri dari ucapan, sikap dan perbuatan yang menyinggung pemeluk agama lain. Selain itu, kita dapat terapkan metode dialogis dalam belajar. Adapun dalam bidang politik, sosial, kultural maupun agama, contohnya adalah mensosialisasikan jargon Islam Yes, Partai Islam No. Hal ini dikarenakan terjadinya politisasi yang kemudian mengatasnamakan agama untuk meraup suara. Yang terakhir adalah pemikiran Abdurrahman Wahid, yakni Islam kosmopolitan. Ide pemikiran Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yakni konsep Islam kosmopolitan yang merupakan manifestasi dari Islam yang rahmatan lil alamin. Gagasan dari Islam kosmopolitan merupakan hasil kombinasi antara konsep keislaman secara normatif atau pemahaman nas dan dalil nakli, yakni Al-Quran dan hadis, serta secara historis ataupun ide-ide yang berdasarkan perkembangan peradaban umat Islam. Gus Dur menawarkan konsep baru terkait umat Islam yang harus memiliki wawasan yang luas serta tidak berpikiran sempit dan fanatisme mazhab dalam memaknai kajian ajaran syariat Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Makna Islam kosmopolit. Kosmopolitanisme diartikan sebagai suatu paham yang menyatakan bahwa semua suku bangsa ataupun manusia merupakan suatu komunitas tunggal yang memiliki moralitas atau tatanan sosial yang sama. Kosmopolitan atau kosmopolit merupakan sebuah sebutan bagi orang yang memiliki pemikiran kosmopolitan dalam bentuk apapun. Islam kosmopolitan merupakan umat Islam yang mampu berkehidupan agama secara eklektik atau memilih yang terbaik dari berbagai sumber dan mengedepankan toleransi yang baik di tengah masyarakat yang plural serta bangsa yang majemuk dan multikultural. Lalu bagaimanakah cara menuju Islam kosmopolit? Yang pertama yakni meyakini bahwa Islam memiliki ajaran-ajaran yang universal. Yang kedua, menggagas universalisme Islam. Kemudian yang terakhir adalah kosmopolitanisme peradaban Islam. Adapun 5 jaminan dasar dari universalisme Islam yakni yang pertama, keselamatan fisik, yang kedua, keselamatan keyakinan agama, yang ketiga, keselamatan keluarga maupun keturunan, yang keempat, keselamatan harta benda, dan keselamatan hak milik dan profesi. Baik, sekian tadi pembahasan kita mengenai pemikiran tokoh cendekiawan muslim. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan maupun kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.